Jadi dosa itu sebenarnya rasa bersalah. Subscribe, like, komentar, dan simak video ini sampai habis. Agar tidak gagal paham. Jadi dosa itu sebenarnya rasa bersalah. Dan rasa bersalah itu karena dihadirkan oleh kita, maka rasa bersalah yang kita hadirkan akan menyiksa kita. Jadi Tuhan yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Cinta, tidak pernah menyiksa hambanya. Yang menyiksa kita adalah rasa bersalah yang diciptakan oleh diri kita sendiri. Jangan percaya sama orang-orang yang suka ngomong, katanya kalau kita berbuat dosa maka kita akan diazab oleh Allah. Tuhan yang Maha Cinta, Tuhan yang Maha Pengasih, yang mengutus kita ke alam semesta ini atas nama cinta, dan kita diciptakan atas nama cinta. Kita itu buah cinta. Syariatnya kita lahir ke dunia adalah ibu bapak kita berpelukan. Itu syariatnya. Disemaikan cinta itu pada ibu, disemaikan cinta itu pada ayah, dan dua orang yang bercinta ini berpelukan. Lahirlah kita. Jadi hasilnya kita ini adalah buah cinta. Bukan hasil pukul-pukulan, tapi hasil pelukan. Sadar kalian itu hasil pelukan. Jadi ketika mau pukul-pukulan sadar, oh ternyata saya ini hasil pelukan, bukan hasil pukulan. Jadi kalau kita ini diciptakan atas nama cinta, buah cinta, karena Tuhan Maha Cinta, tidak mungkin Tuhan mengazab kita. Jadi kadang-kadang kita ini ya, kalau ngomong gak beres, gak waras. Ngomongnya bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ngomongnya begitu, tapi perak-perakannya saja, berani-beraninya menuduh Tuhan. Seakan Tuhan itu mengazab kita, Tuhan itu menyengsarakan kita, Tuhan itu tidak mendengar doa-doa kita. Tuhan itu suaranya nyaring pada diri kita, tapi saat Tuhan bicara dalam keheningan, kamu dalam kebisingan yang diciptakan oleh dirimu sendiri. Lalu kamu salahkan Tuhan, padahal Tuhan berbicara amat sangat nyaring, tetapi suaranya tidak terdengar, karena kenyaringan suara Allah itu ditiadakan oleh kebisingan pikiranmu sendiri. Bukan Allah tidak bersuara, kamu yang tidak mendengar. Berbeda. Ini hal-hal kecil yang terkadang kalau tidak dibicarakan secara sistematik seperti ini, kita nggak ngerti. Ini saya sedang hipnoterapi, saya bukan sedang ceramah. Karena saya tidak sedang menganjurkan, saya juga tidak sedang melarang. Seorang guru ya, yang sadar, tidak pernah menganjurkan dan tidak pernah melarang, hanya memberikan pernyataan. Para nabi, para rasul di zamannya tidak pernah ngancam-ngancam, gak pernah. Dan mereka yang mengaku dirinya para pewaris nabi dan rasul tapi mengancam, jelas itu bukan pewarisnya. Karena para nabi dan para rasul, para suci, tidak pernah mengancam, tidak pernah menganjurkan, tidak pernah melarang. Mereka itu hanya memberikan teladan. Masalah saya adalah pasangan hidup saya. Saya tanya, emang kenapa pasangan hidup? Dia bohong sama saya. Yes. Kenapa kamu cemberut? Saya pengennya dia jujur. Nah, masalahnya karena kamu pengen dia jujur. Jadi pencipta masalahnya itu adalah ingin dia jujur. Ketika bohong, tidak siap menerimanya. Jadi penderitaan kita kan berasal dari keinginan kita sendiri. Coba dirubah ilmunya. Ya, dia mau jujur, mau bohong. Dia jujur pada diri sendiri, bohong juga pada. Saya tidak akan pernah ternoda
oleh jujur dan tidak jujurnya dia. Saya adalah saya. Makanya kalau saya sederhana kok. Saya selalu melontarkan pertanyaan pada diri saya, saat ini saya sedang apa? Makanya harus ada slow motion. Harus ada slow motion. Nih lihat nih. Kalau tangan saya digerakkan ke sini kemudian dipoto. Foto yang kalian itu saking cepatnya cuma dapat satu gambar. Tapi kalau tangan saya digerakkan begini, saya foto pakai stroboskop namanya di lab. Posisi tangan saya di setiap saat itu selalu ada. Ternyata ada 1000 posisi tangan saya dari sini ke sini. Sebetulnya HP kalian itu bisa jadi stroboskop. Bisa memfoto gerakan tangan, semua di posisi ada. Nah, gimana cara makainya? Berbisa kan? Gak usah mahal-mahal beli HP gitu. Yang murah aja. Apalagi cuma ngitung. Beli aja kalkulator yang 3.000 atau 5.000 berapa itu. Buatan Cina. Paham? Nah, makanya slow motion pikiran kita. Jadi sebetulnya sadar bahwa kita bukanlah pikiran. Kita adalah si pengamat bagi pikiran. Makanya yang suka berpikir nanti dan tadi, hati-hati. Itu bukan diri sejatimu, itu egomu. Karena diri sejatimu adalah hadir di sini, saat ini, sekarang. Ayo, saya praktekkan sekarang. Praktek jujur. Begitu kalian sholat, Allahu Akbar. Takbiratul ihram kan? Oke. Ada suaranya? Ada. Ada perkataannya? Ada. Perkataannya adalah Allahu Akbar. Itu hanya perkataan saja. Hanya perkataan saja. Apakah pikiran kita mengerti Allahu Akbar? Apakah perbuatan kita sudah mewujudkan kalimat Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Jadi yang Maha Besar siapa? Allah. Kalau Allah Maha Besar berarti kalian sudah sadar bahwa Allah Maha Besar. Mari kita wujudkan sekarang. Lihat saya semua, lihat saya semua ke sini. Lihat apa di depan saya? Di depan kalian lihat apa sekarang? Lihat saya sedang apa? Nah, jadi bohong. Katanya Allah Maha Besar. Besaran mana saya dengan Allah? Besaran Allah. Tapi yang kalian lihat tadi yang besar atau yang kecil? Nih, udah mulai nggak jujur. Udah mulai jujur. Harusnya lihat apa kalian? Lihat ruang kosong. Ada sayanya. Kan ruang kosongnya lebih besar daripada saya. Kenapa kalian tidak menyebut yang lebih besar daripada saya? Mulai pusing kan? Gak apa-apa. Tambah lagi setelah Allahu Akbar apa yang kalian baca? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Titik aja dulu sampai situ. Allah yang Maha Besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis untuk Allah. Suka baca itu? Suka baca. Kalau orang gak muji kamu, sakit hati enggak? Kalau kau memberi orang tidak memujimu, tidak nyanjung-nyanjung, sebel nggak? Pernah nggak kalian mengatakan, pokoknya saya nggak akan ngasih lagi sama kamu, karena kamu tuh nggak tahu terima kasih. Dikasih, bilang terima kasih aja enggak kok. Suka begitu? Suka begitu tidak? Nih, ini ngaji jujur nih. Berarti gak jujur.